warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami ucapkan rasa syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita hingga membuat kita sehat walafiat pada pagi hari ini, sehingga kita dapat menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah untuk menguatkan merdeka belajar. Sebelum kita memulai kegiatan, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala SMK Negeri 2 Cilacap yang akan diwakili oleh Bapak BKS 1 bagian kurikulum Bapak Imron Sahrir SPD. Yang ketiga, acara selanjutnya diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 8 Ibu Handari Indrawati SPDMM, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bagi yang muslim dan yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bu Handari, kemudian Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini pada acara diseminasi penerapan budaya positif dan seterusnya itu. Bapak Ibu, kita mendukung saudara kita Ibu Handari untuk dalam kegiatan calon guru penggerak. Bapak Ibu, karena kita sebagai guru juga tentunya kita selalu meningkatkan berusaha kapasitas kita, keteladanan yang supaya kita bisa dicontoh oleh murid-murid kita. Jadi sudah kewajiban kita selalu meningkatkan. Salah satunya banyak cara ya. Seperti ini menjadi guru penggerak juga merupakan salah satu cara meningkatkan kapasitas kita. Jadi dari kami mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 8 Ibu Handari Indrawati SPDMM. Kepada Ibu Handari dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Imron Sahrir SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi dari SMK Negeri 2 Cilacap. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Bapak Ibu bisa rawuh untuk menghadiri rangkaian ini. Jadi kegiatan diseminasi ini adalah merupakan rangkaian tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan diseminasi, jadi saya sampaikan dulu. Pertama adalah tadi adalah tugas saya sebagai CGP. Namun setelah saya mendapatkan materi ya pembelajaran dari kegiatan yang saya lakukan, ini ada beberapa hal yang baik kiranya untuk bisa ditularkan kepada Bapak Ibu Guru dalam rangka upaya kita memperbaiki pembelajaran kita maupun langkah-langkah kita dalam menghadapi
siswa-siswa kita. Seperti halnya Bapak Ibu pasti sudah melakukannya, nggih. Jadi anak-anak kita yang sedemikian rupa heterogen, nggih. Bapak Ibu tentu saja sudah berinteraksi ya dengan siswa. Kemudian siswanya tersebut seringkali berbuat kesalahan. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan. Sudah kita lakukan di Bapak Ibu, nggih. Dan itu dari pengamatan kebanyakan masih berulang seperti itu lagi terus sampai mungkin Bapak Ibu, meskipun salah satunya adalah ini. Jadi Bapak Ibu nanti kita coba, karena kita sudah melakukan, sudah kita analisa kok kayak gitu lagi, apa yang coba kita perbuat selanjutnya. Nah, di sini dari pembelajaran budaya positif itu kita dikembalikan kepada jajal ada penelitian-penelitian. Jadi nanti banyak disampaikan di sini adalah penelitian-penelitian tentang hal tersebut. Penelitian hal tersebut, kemudian coba kita kembali ke teori saja. Jadi coba teorinya seperti ini, karena teorinya ini belum pernah kita lakukan mungkin, atau mungkin kita lakukan tapi belum intens. Jadi kita kembali kepada hasil penelitian ini, coba akan kita terapkan. Jadi mungkin tidak ada perdebatan nanti, wah angel, ya orang mungkin, belum tentu, kan belum kita lakukan. Ya jangan berasumsi ya Pak Imran, betul. Jadi jangan berasumsi, kita coba dulu. Nanti mungkin banyak hal-hal yang orang janji Bu, anak itu di sini begini, ya kita coba dulu. Mari kita mengubah paradigma. Jadi tujuan dari diseminasi ini adalah kita coba merubah paradigma kita. Barangkali kita yang belum pas gitu ya. Barangkali, ini ya asumsinya juga barangkali. Artinya tetap harus kita coba. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi sepakat ya, nanti kita coba dengarkan apakah paparan-paparan ini yang hasil penelitian ini bisa kita terapkan. Silahkan, monggo. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menyesuaikan? Karena kita harus cari solusi. Tidak bisa anak melakukan kesalahan berulang-ulang dan kita treatmentnya itu dan tidak berhasil, gitu ya. Karena selama ini yang saya rasakan secara pribadi, saya belum berhasil mentreatment anak-anak menuju ke perubahan positifnya. Begitu Bapak Ibu, ini sepertinya Bapak Ibu tegang sekali ya. Allahu Akbar, saking semangatnya ya, serius sekali ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungannya ya. Jadi ini pertama Bapak Ibu, kita coba ya dari satu persatu akan kita coba apa yang langkah-langkah yang belum kita lakukan dan bersama-sama nanti kita izin saya guiding dari hasil pembelajaran yang saya peroleh dari CKP. Pertama ini Bapak Ibu sudah tampil di layar pertanyaan pemantik dulu. Bapak Ibu silahkan Mbak Rati tolong dibagikan kertasnya, boleh dibagikan, silakan Mbak. Kertas itu juga boleh, kalau kurang silakan, nggak apa-apa, kertas manapun satu-satu. Oke. Bapak Ibu silakan tuliskan jawaban nomor 1 setuju atau tidak setuju, nomor 2 setuju atau tidak setuju, nomor 3 setuju atau tidak setuju. Ditulis di catatannya di situ. Jadi pertanyaannya saya bacakan. Nomor 1, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Silahkan ditulis. Monggo ditulis. Nomor 1, bagaimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silahkan selesai belajar, nanti kita coba pergeseran paradigma Bapak Ibu sampai dari serapan pembelajaran untuk budaya positif ini. Setuju atau tidak setuju? Pak Imran berkenan menulis? Jadi Pak Imran tidak diberi. Boleh ditulis. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sampun ya Bapak Ibu? Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Spidol. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi
motivasi belajar anak. Ya, saya yakin tiga-tiganya ini Bapak Ibu pernah lakukan, nggih? Pernah kan? Ya, pernah. Memberi hukuman pernah, terus memberi hukuman positif baca itu juga pernah, memberi penghargaan juga pernah. Cuma efeknya bagaimana, gitu ya? Nanti akan kita simak bareng-bareng, ya. Sampun, kemudian disimpan saja. Ini sebagai nanti terakhir umpan balik Bapak Ibu, paradigma pemikiran Bapak Ibu sesuai atau tidak dengan hasil penelitian yang akan kita paparkan di sini ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, apa yang dipelajari topiknya ya Bapak Ibu, ini nanti kita belajar apa? Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Itu baik atau buruk itu pasti dia ada kebutuhan yang dia ingin capai ya. Jadi ada kebutuhannya apa sih gitu sampai dia berbuat seperti itu. Jadi semua kegiatan atau apa yang dia lakukan itu pasti ada tujuannya. Kemudian restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol dan terapan dari restitusi itu melakukan praktik segitiga restitusi. Oke, seperti apa? Ini pernah baru maksudnya karena mengikuti ini jadi tahu. Oke, Bapak Ibu, ini yang nanti akan kita pelajari kurang lebih ada 6 item. Kemudian kita akan ke disiplin positif ya, dan ke pertama itu ya, disiplin positif dan nilai kebajikan. Jadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu disiplin? Apa nilai-nilai kebajikan universal? Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu, Mbak tolong dibagi lagi. Boleh kertasnya tadi dipegang boleh ya? Kertas yang tadi sudah Bapak Ibu punya kertas ya? Bapak Ibu berpasangan, kita ilustrasikan berpasangan 2 orang A dan B. Kemudian Bapak Ibu di dalam kertasnya itu menulis sesuatu yang paling berharga. Sesuatu saya pegang ini ya, Mbak Lia berusaha ambil. Silakan, boleh dibujuk saya ya, boleh dipaksa, boleh terserah. Karena kepengennya kan dapet ini, tapi saya nggak boleh gitu kepengennya. Gimana caranya? Ya. Enggak mau, saya nggak mau misalnya ya. Oh, enggak, dia lain nggak mau. Bisa saja. Jadi mungkin Bapak Ibu ini ada yang terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu praktek seperti itu, kira-kira yang terjadi apa saja? Kalau Bu Alis gimana? Mic-nya tolong. Kalau Bu Alis gimana? Yang dipegang Bu Alis dilepaskan apa tidak? Kasih tergantung apa yang diminta dan tergantung apa yang saya dapatkan. Ya, tergantung ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung Bu Alis kan ya. Jadi Bu Alis mungkin memberikan, mungkin tidak. Ya, oke. Coba kalau Bu Yulia diberikan tidak? Dibukakan nggak telapak tangannya? Sama Bu? Enggak lah. Enggak. Nyong. Ya. Jadi kalau Bu Yulia tetap ya kekeh ya, meskipun sama iya, meskipun bagaimana caranya kan dipertahankan ya. Gelut berkenal ya gitu ya. Ya, jadi berbagai reaksi dari panjenengan ya. Ada yang boleh dikasih setelah dibujuk mungkin ya, ada yang enggak pokoknya gitu ya, ada yang macam-macam ya. Jadi di sini adalah pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Tadi alasannya macam-macam. Kemudian apakah Anda dan B menutup kepala tangan? Tadi ada yang tetap menutup. Mengapa? Alasannya ada. Terus dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan itu? Yang kontrol siapa? Yang punya ya, Bapak Ibu sendiri, ya kan? Orang lain tuh hanya bersifat mempengaruhi ya, mungkin memaksa, membujuk dan lain-lain. Inilah dasar teori kontrol Bapak Ibu. Yang tadi, jadi yang Bapak Ibu lakukan, ada yang membuka, ada yang tidak. Sebetulnya ini adalah ilusi kontrol. Jadi guru mengontrol murid itu ilusi.
ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah teori kontrol berupa ilusi sebetulnya yang terjadi. Dr. William Glasser, Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Mbak Lia, coba dibaca. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu ya, jadi ini teori kontrol menurut William Glasser. Itu guru mengontrol murid itu ilusi. Nah, nanti monggo paradigmanya Bapak Ibu bisa dikembangkan sendiri sesuai atau tidak setelah dipraktekkan. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan itu ya bentuk-bentuk kita mengontrol ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Itu kita lakukan ya. Mengulangi perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya kalau sedang dikontrol dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Jadi kalau dia ngikutin kita terus, setuju sama kita, malah tergantung dengan kita. Tapi suatu saat kalau dia sebetulnya tidak setuju, lama-lama dia akan sadar bahwa kita sedang dikontrol gitu, anak sedang dikontrol gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Penelitiannya dari William Glasser tadi. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya, gitu ya. Selanjutnya untuk ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kita. Guru itu orang dewasa, murid adalah anak-anak kita. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga sering saya pribadi juga seperti itu, sering memposisikan ini. Ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Karena kita alasannya punya tanggung jawab sama mereka, gitu ya. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Selalu ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk tujuan jangka panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, jadi ini penelitiannya dari William Glasser terhadap teori kontrol. Selanjutnya adalah bagaimana kita mendisiplinkan siswa. Jadi kepriwe caranya kayak gini ya. Ini kan kita lakukan semua kayak gitu ya. Kita selama ini lakukan semua itu kurang lebih seperti ini, terus belum berhasil. Jadi harus gimana gitu. Jadi penelitiannya William Glasser ini ditindaklanjuti ya. Bagaimana kita mendisiplinkan siswa. Apa makna disiplin itu? Pencapaian tujuan mulia ya. Jadi disiplin itu apa sih Bapak Ibu guru? Ada mic di situ, mungkin ada yang bisa menanggapi. Disiplin itu apa? Apa Bu Pak? Disiplin itu apa? Disiplin apa sih Pak Bu? Disiplin, kalau kita dengan kata disiplin itu apa sih? Serem ya? Mungkin hukuman ya, konsekuensi gitu ya. Apa Pak Bu? Disiplin itu artinya belajar. Disiplin artinya belajar. Betul. Apa makna
kata disiplin. Nah ini yang kita pahami ya. Jadi disiplin itu artinya belajar, betul Bu Yulia ya. Jadi dari kata bahasa Latin ini disiplin itu artinya belajar. Ini berdasarkan disiplin diri dari murid-muridnya Socrates dan Plato gitu ya. Socrates sama Plato itu kalau ngomong disiplin itu berarti harus belajar gitu ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita dan pemahaman saya pada umumnya, disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kan gitu ya. Itu yang kita ya. Jadi disiplin yang dilakukan seseorang itu, disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukti disiplin sampun ya. Nah sekarang tadi mencapai tujuan mulia. Tujuan mulianya apa? Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan? Waduh, nama nih ya. Jadi ini banyak istilah-istilah ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, artinya lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kalau semuanya yes gitu ya dengan hal tersebut, setuju, tidak pro kontra, itu berarti nilai kebajikan gitu ya. Nah, setiap perilaku atau perbuatan ini selalu memiliki tujuan. Ini menurut tadi William Glasser dari teori kontrolnya tadi ada tujuannya. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya yang akan terbangun. Jadi tadi Bapak Ibu, kalau kita cuma maksa, tapi anaknya tidak timbul motivasi intrinsik, itu ya sulit. Karena tadi hanya jangka pendek, tidak jangka panjang. Nanti membangun motivasi intrinsik itu bagaimana? Selanjutnya ada lagi, gitu ya. Jadi ini belajarnya memang harus satu dari satu hal ke hal lain nggak bisa lompat. Padahal ini kita waktunya hanya 60 menit ya Bapak Ibu. Saya juga 60 menit apa tersampaikan semua ya. Saya belajarnya ini cukup lama gitu ya. Ya nanti ya mohon kerjasama saja lah ya dari Bapak Ibu untuk bisa mengikuti, karena ini saya mungkin agak cepat jadinya ya. Mungkin ada beberapa yang akan miss karena tidak semua tersampaikan. Nah, nilai kebajikan apa? Contohnya apa sih? Kalau kita di dalam dunia pendidikan itu ada profil pelajar Pancasila. Ya Pak Imran, profil pelajar Pancasila itu apa aja ini? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itulah contoh nilai kebajikan. Ada lainnya banyak, kesehatan, kebersihan, itu juga nilai kebajikan. Seperti itu ya. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan universal di institusi kita, contohnya hanya ada pada profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah kita tahu ya nilai kebajikannya itu apa saja, ya itu ya. Kemudian kita ke teori motivasi perilaku manusia. Tadi kita akan cari tahu alasannya. Ya ini ya, teori motivasi. Selanjutnya pembelajaran yang kedua, kita ada 6 ya. Ini baru kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Jadi alasannya Bapak Ibu datang, kalau setiap hari Bapak Ibu kan datang sebelum jam 7 ya? Datang sebelum jam 7 itu motivasinya apa Bapak Ibu? Bu Emi coba, motivasinya apa Bu? Kok datang sebelum jam 7? Kenapa Bu? Mau bilang saya pakai mic Bu? Pakai biar rekam Mbak Bu, ini kan begitu. Biar tidak terlambat buat. Iya, biar tidak terlambat. Iya, karena ada aturannya ya Bu ya. Kalau terlambat kan nggak boleh Bu. Nanti ada teguran ya Bu. Betul. Iya. Kalau Bu Nani kenapa Bu datang sebelum jam 7? Pertama, kenapa kok datang sebelum jam 7? Pertama itu karena jam kerjanya mulai dari jam 7, jadi biar tidak terjadi pelanggaran, diusahakan datang sebelum jam 7. Terus di samping itu ada
lalu lintas juga kalau setelah jam 7 mungkin akan lebih crowded. Malah sepi. Iya. Oke, jadi itu ada alasan-alasannya ya Bapak Ibu. Adakah alasannya yang memang saya harusnya datang sesuai Pak Bambang gimana? Pak Bambang gimana datang sebelum jam 7 kenapa Pak? Tadi mau ditanya kan? Oh iya. Sengaja saya Pak, kalau yang megang ini Pak biarkan. Silakan Pak Bambang. Mengikuti ilusi kontrol. Wah, ilusi kontrol. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Ilusi kontrol yang mana? Ya, saudara semua tadi kan. Semua ya, itu ilusi ya Pak? Oh ya, ilusi semua ya, dilakukan oleh kita semua juga ya. Ya, padahal itu ilusi ya. Ya, jadi ini tadi saya tanyakan apakah Anda hadir ini contohnya di sini dalam slide itu hadir dalam pelatihan ya, motivasinya apa? Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia atau pengawas. Kita nggak ingin ditegur oleh cabang dinas, dipanggil ke sana, dipanggil kepala sekolah, dipanggil KTUG, ada ini ternyata jawabannya. Atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapat penghargaan sebagai oleh kepala sekolah sebagai guru berprestasi karena ini motivasinya apa? Ini yang pertama kalau datang tidak ingin ditegur, motivasinya adalah ini. Jadi motivasi itu ada 3, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin kalau datang terus jadi tidak terpotong PTPP-nya itu ya, imbalannya itu ya. Itu mungkin. Kemudian ini yang terakhir itu adalah justru yang menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang paling tinggi, ini yang paling angel. Kalau tidak dipaksa ya susah ya. Jadi adanya peraturan itu ya dasarnya karena memang kita motivasinya masih ekstrinsik, belum dari diri kita. Maka motivasi ekstrinsik boleh nggak ya boleh, kan memang harus latihan di situ dulu kadang-kadang ya. Baru muncul yang ini menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, atau rekan-rekan Anda ya, serta lingkungan Anda. Karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda. Jadi mikirnya lebih jauh lagi. Nah, karena aku guru, panutan, ya aku harus tertib, datang sesuai sebelum jam 7. Bukan karena takut dipanggil cabang dinas. Kalau nggak dipanggil cabang dinas, meskipun sudah diatur jam 7, berangkatnya tidak jam 7. Sayang, ya kan? Kalau sendiri terlalu telat 5 menit, masalah. Sekarang telat 1 menit, masalah kan gitu kan? Karena ada tadi hukuman tadi ya. Itu Bapak Ibu tadi motivasi dari tindakan Bapak Ibu itu ada 3. Tadi dari apa? Menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, dan tadi motivasi nilai kebajikan diri sendiri. Jadi yang paling bagus yang mana? Yang 3 ya Bapak Ibu. Yang selama ini kita lakukan masih 1 dan 2. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang 3, bagus. Gitu kan? Jadi ini kita satu persatu telaah diri kita ya, masih di mana. Itu mungkin jadi sebab murid kita yang nggak kayak kita ya kan. Gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sudah tadi motivasinya, teori motivasi perilaku manusia ada 3 ya Bapak Ibu. Apa saja tadi? Bu Hikmah ingat apa yang pertama? Lupa ya. Bu Antun? Lupa itu ada masih. Itu ya yang di dalam kurung ya Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Ya, oke. Iya. Jadi kalau kita masih eksternal dorongannya, berarti kita belum merdeka ya. Belum merdeka. Merdeka menurut Bapak Ibu itu apa? Merdeka itu apa? Bebas ya, sekarang dewek gitu ya. Bebas, merdeka tuh sekarang dewek. Iya betul. Nah, betul itu merdeka itu sebenarnya sekarang dewek yang bagaimana? Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantoro, orang atau pribadi yang merdeka itu yang seperti apa? Menurut Ki Hajar Dewantoro, jadi ini Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan dalam teorinya ini, sebentar saya cari
lagi. Jadi kemerdekaan menurut Ki Hajar Dewantoro apa itu Bapak Ibu? Ini monggo Bu Atun pakai mic diwaos Bu, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu namanya merdeka. Tadi sekarpe dewe, betul. Sekarpe dewe. Jadi tapi kita memerintah diri sendiri ke arah tadi teori kebajikan. Angel merintah orang, apa angel merintah diri sendiri ya? Angel apa? Angel diri sendiri. Kenapa? Orang bisa dilonggoni, ya kan? Kita nggak bisa bohong. Kalau enggak, itu kalau sama orang mungkin bisa kita tutupi ya. Jadi dengan sesuatu, tapi kalau merintah diri sendiri kita nggak melakukan yang tahu diri kita, ya kita nggak bisa bohong sebetulnya. Tapi itu terjadi, ya. Jadi ini Ki Hajar Dewantoro, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Ini dalam bukunya di cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Ini literasi dari situ. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, Bapak Ibu selanjutnya ke penghargaan dan hukuman. Pindahkan slide-nya. Ini slide-nya kaca-kaca karena mohon maaf karena ini slide-nya ada di LMS nih Bapak Ibu ya. Jadi saya ambil dari LMS. Kita akan coba bagaimana apa itu hukuman dan penghargaan tentang 1.42. Ini sudah 30 menit ya, masih di pembelajaran kedua. Nanti semampunya ya, selesainya ya Bu, Bapak Ibu sampai 60 menit. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya mengenai hukuman dan penghargaan. Belum terbuka, sebentar. Bapak Ibu, coba kita sebelum memberi kesimpulan hukuman itu seperti apa, kemudian sanksi atau konsekuensi itu seperti apa, kita coba jawab pertanyaan ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini kalau anak melakukan kesalahan, kita kan sering melakukan ini ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kita jawab. Bukan Bapak Ibu, ini konsekuensi. Nanti Bapak Ibu bisa simpulkan. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kita cek. Iya. Tuh, selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi ya, konsekuensi. Oke. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah ini Bapak Ibu sudah mulai merasa ya, ini hukuman atau konsekuensi ya. Menggantikan kertas
atas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi atau konsekuensi? Belum. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Itu semua ya, hanya pertama aja yang salah ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi atau konsekuensi? Ya betul. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain olahraga, tidak diizinkan bermain oleh guru piket. Artinya diam aja, nggak boleh istirahat di pinggir lapangan karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Sanksi atau konsekuensi? Ini berarti masih bingung ya. Ya, duduk di pinggir lapangan. Nanti Bapak Ibu bisa simpulkan rasanya bagaimana ya. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas kegiatan pembelajaran. Sanksi. Ya wes, iki. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kalau terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman atau sanksi? Pelajaran PJOK. Ya, kalau pelajaran lari ya konsekuensi ya, bukan hukuman ya. Oke. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Orang hubungannya ya. Tapi kita lakukan ya namanya. Nomor 1 bilang. Oke. Nomor 1 tadi apa ini? Kalau di lain terakhir. Ya, ini ya. Jadi ini Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu bisa membedakan mana hukuman, mana sanksi atau konsekuensi, padahal belum belajar hukuman itu apa, sanksi itu apa, atau konsekuensi itu apa. Tapi sudah bisa merasakan ya, bisa mendefinisikan secara goib ya, secara rasa ya, secara rasa sudah bisa dibedakan. Setelah ada beberapa pemantik-pemantik pertanyaan tadi. Apa Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan pendapat? Salah satu, salah dua, silakan. Pak Indra gimana rasanya Pak ini? Hukuman dan konsekuensi itu apa sih yang membedakan? Kok memilih hukuman, itu konsekuensi? Tolong mainnya dibantu Mbak Ratib. Tes. Coba monggo Pak Indra ini sesepuh panutan saya, monggo. Kalau melihat kalimat gue dari yang tadi mengatakan bahwa tidak ada hubungannya itu hukuman, berarti sanksi. Kalau yang saya pikir tadi itu bahwa kegiatan yang merupakan semacam efek dari apa yang dilakukan oleh seseorang itu, meskipun efek itu mungkin tidak menyenangkan bagi orang itu, tapi tetap harus dilakukan. Itu kalau ada hubungannya mungkin katakan sanksi, kalau tidak ada hubungannya dengan kegiatan kelas atau kegiatan hari itu merupakan hukuman. Itu yang saya tangkap. Kalau salah ya mohon maaf. Terima kasih. Jadi mungkin yang lain, Pak Imran apa Pak rasanya Pak? Hukuman dan konsekuensi itu menurut Pak Imran apa? Selain tadi. Kalau konsekuensi itu perbaikan ya mungkin ya sifatnya perbaikan. Jadi misalnya dia menumpahkan air ya dia yang harus membersihkan. Ya hukumannya. Tapi kalau hukuman ya tidak ada hubungannya dan itu ya menyakitkan. Ya menyakitkan, betul. Hukuman itu menyakitkan. Iya betul.
Tadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Apakah hukuman dan konsekuensi ini sudah paling best yang kita lakukan? Mungkin menurut Bapak Ibu konsekuensi sudah paling best ya. Bagus. Sebetulnya ini ada langkah lagi, satu lagi adalah restitusi. Restitusi itu apa? Nanti kita cek dulu tabelnya di sini. Nanti Bapak Ibu juga bisa merasakan. Jadi ada identitas gagal. Identitas gagal itu yang harus kita hindari, itu adalah hukuman. Kemudian identitas sukses, itu yang namanya disiplin tadi. Jadi belajar dari kalau kita berbuat salah, kita harus belajar dari kesalahan itu. Murid juga bisa harus belajar dari kesalahan tersebut. Ya, ada konsekuensi dan restitusi. Jadi yang selama ini kalau saya pribadi kenalnya ya menghukum kalau memberikan konsekuensi. Ada lagi namanya restitusi. Apa ya restitusi? Nah ini kalau dari tabel bisa kita bacakan di sini beberapa poinnya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, gitu ya. Restitusi itu pilihan. Nah nanti seperti apa ada prakteknya ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, gak nyaman dihukum. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, konsekuensi saat itu saja. Jadi ketika dia melakukan kesalahan terus membayar kesalahan tersebut sudah selesai, tidak ada perasaan psikologis lain gitu ya. Marah misalnya anak menjadi dendam atau apa. Kemudian kalau restitusi itu akan menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Jadi setelah anak berbuat kesalahan, dia tidak hanya membayar kesalahan tersebut, tapi dia bisa belajar dari kesalahan tersebut dan memperoleh sesuatu yang berharga yang bisa menjadikan dirinya lebih kuat, gitu. Tapi secara intrinsik, ya, dan seterusnya. Ya, ini adalah membedakan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu bisa pirsani di situ, bisa dibaca satu persatu dulu. Monggo, silakan bisa dipirsani dulu. Sampun ya Bapak Ibu, jadi bisa menangkap secara perasaan ya. Jadi rasanya itu kalau mengenai hukuman, konsekuensi, restitusi dari tabel tersebut yang ditampilkan. Ada yang dikonfirmasi mungkin Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, tadi kita belajar tentang siswa membayar kesalahan ya. Selanjutnya adalah bagaimana memberikan penghargaan ya. Jadi kalau nggak hukum ada lagi memberi penghargaan. Apakah penghargaan itu efektif? Efektif dalam hal apa? Oke. Jadi kita lihat kasusnya di sini adalah kasus stiker bintang. Kita akan coba diskusikan secara lisan pemberian reward ya dari kasus stiker bintang. Saya coba bukakan di LMS. Kita coba untuk kasus stiker bintang saya tampilkan. Ini Bapak Ibu, Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses
proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Ana sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Kayak kita kalau ngatur anak di upacara itu ya, angel banget. Akhirnya ini Bu Anas punya ide. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri depan pintu dapat bintang dari Bu Anas gitu. Jadi diberi iming-iming bintang. Anak SD nih ya, kalau anak STM dikasih bintang 2 ya. Nah ini hanya inspirasinya ya, jadi idenya bisa disesuaikan. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut, senang banget. Kelas bawah SD itu bintang ya, dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Ana selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat muridnya berdiri rapi antri depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas itu sakit dan terpaksa diganti Pak Heru. Pak Heru tidak tahu tentang stiker bintang. Benar saja, pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mengapa ini terjadi? Kenapa itu? Iya. Teori yang apa tadi? Ya, berdasarkan teori tadi, kira-kira apa motivasi murid di kelas 2? Kan tadi ada teori motivasi 3 ya. Berarti teorinya itu hanya teori motivasi eksternal ya. Jadi dari luar, karena ada iming-iming mendapatkan hadiah tadi ya, teori motivasi. Jadi teorinya ketiga. Jadi gak intrinsik, gak dari dirinya enggak, tapi kepingin mendapatkan penghargaan. Ya ini. Dan itu sifatnya sementara. Ya, sifatnya sementara, hanya waktu tertentu saja dan kondisi tertentu saja. Ini juga terjadi pada murid kita. Nah, sementara karena Wah, Heru tidak ngasih bintang, jadi tidak ada motivasi lagi. Iya. Sementara ketika ada begitu saja, ketika diganti yang lain, jadi sementara ketika diberi reward dia akan rapi, ketika tidak diberi reward dia tidak rapi. Ya, itu teori motivasinya adalah mendapatkan penghargaan ya. Menurut Bapak Ibu mohon diberi saran. Cara agar murid kalau kayak gitu gak berhasil itu baiknya gimana sih bikin murid yang antri di depan kelas itu rapi tanpa diberi penghargaan, bisa enggak? Bisa enggak? Ada ide Bapak Ibu? Monggo bisa didiskusikan. Saya beri kesempatan, silahkan. Mungkin ada yang punya ide. Ada kayak Ibu Era, kalau Bapak Ibu jadi gurunya itu gimana tuh? Setelah itu wis, ya. Ini kita makanya wis, KBKB wis. Ini enggak jadi dikasih sanksi Pak. Gurunya ada di depan siswanya buntuti gurunya dari belakang. Main ekor-ekoran, kepalanya gurunya, ekornya muridnya. Gimana ya? Bicara lain ekor-ekoran. Nanti kalau pas yang suruh ngakar ekor nggak datang Terus suruh masuk ke kelas, suruh duduk ke bangkunya masing-masing. Oh iya. Jadi kalau Bu Atung ini main ekor-ekoran, jadi tidak memberi bintang tapi pakai tadi ya contoh ya di depan ikuti saya duduknya. Itu kan anak SD. Ya anak SD. Ya, kalau pasti tidak kalau saya anak saya rebutan pintu. Ada lagi Bapak Ibu, ada lagi ide lainnya? Gak monggo pakai mic Bu biar kerekam suaranya. kalau yang restitusi tadi itu yang belum dijelaskan contohnya apa-apa begitu loh Bu. Ya, nanti kita praktek sedikit restitusi ada tanya. Tanyakan kuncinya itu nanti bagaimana restitusi itu. Kalau yang tadi yang tindakan eksternal ya, itu seperti memberikan punishment gitu kan, itu kan tindakan eksternal, itu akan sifatnya sementara. Berarti sekarang kita harus memadukan antara yang eksternal itu dengan internal, jadi ekstrinsik dengan intrinsik itu. Nah, kita harus berpikir yang intrinsik itu yang seperti apa. Misalnya, jadi kalau yang ekstrinsik kan cuma sementara saja, bentuk-bentuk ekstrinsik itu loh, contoh kayak gitu ya, itu sementara. Kalau yang intrinsik itu kan nanti mungkin sifatnya bukan sementara lagi, tapi akan lebih permanen, lebih jangka panjang begitu. Nah,
kita memberikan pemahaman dalam bentuk instruksi itu misalnya memberikan pemahaman, terus penguatan, terus ya seperti itu, pemahaman membangkitkan dari dalam anak ini dimunculkan begitu loh, nilai-nilai instruksi seperti itu begitu. Jadi ini akan menjadi lebih permanen. Iya, betul. Jadi intinya sebetulnya bagaimana kita membangun, karena di SD kan sebetulnya kalau mau masuk kelas sudah ada kesepakatannya baris ya. Baris, coba baris, sudah ngerti kan? Kalau menurut saya baris yang paling rapi yang masuk duluan gitu kan saya. Itu kayaknya itu udah umum ya, bisa dilakukan ya. Jadi nggak usah pakai stiker bintang kalau menurut saya gitu. Kalau stiker bintang kan itu mungkin kayak gurunya sendiri yang tahu. Jadi ada kebajikan universal yang disepakati, yaitu tadi tertib ya. Padahal kebanyakan yang selama ini kita lakukan adalah ini pemaksaan instruksi ya seperti itu. Ya. Nah, seperti misalnya kalau siswa terlambat tutup pintu gerbang, kemudian nanti yang terlambat dipusul push up seperti itu tindakan seperti itu. Kenapa kok seperti itu sih ya? Nanti pertama pemaksaan dulu, nanti kalau sudah terpaksa kan lama-lama siswa itu terbiasa begitu. Padahal terpaksanya iya lama-lama betul. Iya, bukan saya cuma di sini, di saya waktu di Karang Pucung seperti itu. Biarin saja anak, nanti kan terpaksa lama-lama terbiasa. Itu pun kepala sekolah juga seperti itu gitu. Pemahaman kuno kalau menurut saya. Nah, sekarang juga masih yang seperti itu. Jadi pikiran saya gini, ya terpaksa kalau terbiasa. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak level lagi. Siswa itu terpaksa lama-lama mencelat. Gitu. Akhirnya ini guru namburinya gitu loh. Dan itu kadang dilakukan juga oleh beberapa guru BK gitu ya, di tempat saya seperti itu. Ya memang seperti itu gitu ya. Betul. Jadi tadi awal kita ketemu di sini kan kita sampaikan itu ya. Kita sudah melakukan itu ya. Ini kok gitu terus gitu. Apa yang salah? Makanya kita coba ke teori. Ini balik ke teori, halah teori, tapi belum kita lakukan. Kita coba satu persatu sampai 6 ini. Ini harus Bapak Ibu sampai 6. Kalau masih tengah gini masih halah gitu. Saya pertama baca gini Allah gitu ya. Tapi belum, kalau nanti sudah sampai pol itu mungkin lebih bisa kita kita pahami lah. Bisa mudah-mudahan bisa merubah paradigma. Karena ini sasarannya adalah perubahan paradigma budaya positif. Jadi ketika saya belajar, terus terang ketika jadi CGP itu saya banyak saya nggak tahu ini gitu loh. Itu saya pribadi. Mungkin Bapak Ibu kalau yang ikutin PMM gitu kan ada juga ya kayak gini. Itu juga bagus. PMM itu harus dibuka Bapak Ibu, meskipun saya belum intens itu karena sebenarnya kita tidak sadar itu sebenarnya perilaku yang seperti itu sebenarnya pelanggaran dari filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantoro kan harus berpihak pada anak. Bahkan dari Ki Hajar Dewantoro itu kalimatnya adalah menghamba pada murid. Itu pertama kali kita dengar ya, menghamba gitu. Berdebat juga itu. Tapi makna di situ menghamba itu apa? Setelah kita belajar baru tahu. Itu modul pertama yang saya pelajari adalah tadi filosofi Ki Hajar Dewantoro ya. Ini kita ke modul keempat. Ini sudah 1.4 ya. Jadi Bapak itu tadi dihukum nggak boleh. Artinya identitas gagal, diberi penghargaan juga kurang pas, ya kan? Jadi harus seperti apa? Jadi ini dari teori penelitian Alfikon, jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi menurut Alfikon ini kasih penghargaan sama kasih hukuman itu sama buruknya. Nah, terus harus gimana? Satu-satu, ya. Jadi satu-satu. Ini dari sini Bapak Ibu mulai bingung atau mulai paham? Paham ya, jadi mulai paham. Kita coba belajar bareng ya paradigmanya ya. Barangkali ini solusi ya. Saat kita ini Alfikon ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi nih Pak Imron, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan
memilih melakukannya, makanya kita kasih reward, Menkom melakukan. Kita berarti berasumsi ya, padahal kan belum tentu. Ada mungkin yang orang-orang atau murid-murid yang punya motivasi intrinsik, mungkin ada di dalam pekerjaan pun demikian. Gak ada bayarannya ya Pak Imran nggak apa-apa jadi Bang PKS 1 meskipun mau ngetera patut ya. Ada orang-orang yang masih mau seperti itu, nggak harus diberi itu, gitu ya. Ini menurut Alfikon. Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya. Setuju atau tidak? Sedikit sekali yang presentasi. Iya, sedikit. Maka harus kita bangun dari kita dulu, ya. Dari kita dulu. Kita mulai dari sini. Jadi mungkin ya ini jadi penghargaan sama dengan menghukum. Kondisinya seperti apa sih? Apakah nggak boleh memberi penghargaan? Kita lihat alasannya dulu, nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan kondisi seperti apa. Penghargaan itu efektif ketika bagaimana, ya. Karena penghargaan ya kita perlu, ya. Misalnya berarti orang sama lomba Bu, LKS misalnya bukan, posisinya beda, ya. Posisinya beda. Mereka memang sedang adu kompetensi. Memang sedang adu kompetensi dan itu mereka niati gitu ya, bukan dipaksa untuk lomba, enggak, gitu ya. Ini kita akan bacakan kesimpulan dari penelitiannya tadi. Dihukum oleh penghargaan. Jadi bunyi artikelnya dia adalah begitu. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bapak Ibu, yang menarik yang mana ini semua kesimpulannya. Nanti kalau kita baca semua kan banyak ya. Tapi satu-satu mungkin beberapa yang menarik Bapak Ibu yang mana. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jelas ya, kalau dihukum diberi penghargaan jangka panjang dan jangka pendek jelas tadi sudah kita bahas. Penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan malah menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik, ya harusnya itu. Yang menarik Bapak Ibu yang mana? Akan saya buka satu-satu. Penghargaan itu menghukum. Ah masa sih? Coba kita baca. Yang seperti kondisi apa? Penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi kalau tadi mengendalikan perilaku ya bagus-bagusnya adalah membangun motivasi intrinsik. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini adalah kesimpulan dari penghargaan menghukum. Ya, kalau penghargaan merusak hubungan bagaimana Bapak Ibu? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, seseorang dipuji di depan orang banyak, maka justru satu orang dipuji, mungkin dia termotivasi. Yang lain gimana? Kan harus kita pikirin. Yang lain kan banyak ya. Yang lain gimana? Yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka merasa tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi ini mau tidak mau diakui yang gitu ya. Iri lalu. Apalagi mungkin hanya 11-12 dengan kita misalnya, gitu ya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Contohnya CT, bijine api keton bisa garap kape nyunto misalnya, ngapusi gurunya ya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Kalau disuruh bersaing ya grogi, cemas ya, nggak rileks gitu ya. Mereka akan percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan. Jadi mereka yang percaya bahwa mereka tidak punya kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Gitu ya. Ini antara lain beberapa kesimpulannya itu ada 1, 2, 3, 8 ya. Ada banyak. Kita bacakan 2 saja. 2
membuat kita apa iya, oh iya apa enggak ini kira-kira? Iya Mbak Tia? Iya, buat maksudnya saya sendiri mengalami ke anak saya sendiri yang masih kecil. Kadang kalau sesuatu yang wajib makan kan kebutuhan ya, tapi kan kadang anak-anak suka nggak mau makan. Kadang saya lupa menerapkan bahwa kalau kamu makan nanti nggak makan nanti kamu lapar. Harusnya kita menjelaskan kalau lapar nggak bisa beraktivitas. Tapi saya kadang ambil simpelnya. Nanti kalau makan tak beli mainan. Nanti kalau makan boleh sambil nonton. Begitu terus. Akhirnya setiap kali mau makan, Bu aku makan, tapi sebenarnya dia nggak mau makan itu bukan karena lapar, karena cuma pengen dibeliin mainan, karena pengen nonton. Dan itu sebenarnya juga sadar nggak sadar. Kan dari kecil sudah diterapkan hal seperti itu. Makanya saya kadang mikirnya sebenarnya saya salah masa dari kecilnya menerapkan hal seperti itu. Cuman lagi berusaha untuk tidak lah, walaupun memang memperbaiki butuh proses. Sudah berapa mainan itu yang? Iya, tekor ya. Ini mungkin gini, salahnya nggak ada butuh mainan terus. Wah, berasa loh. Ya oke. Jadi itu, moga Pak Hendra. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Apakah kita akan menafikan yang namanya persaingan dalam kehidupan untuk menuju lebih baik, maksudnya bukan untuk yang negatif dan menuju lebih baik. Sepertinya dinafikan di situ gimana? Ini kalau persaingan di kelas ya. Kalau persaingan, maksudnya Pak Hendra di kehidupan yang bagaimana? Kita ini bicara tentang kelas ya. Karena tentang kehidupan misalnya apapun alasannya anak-anak ingin lebih baik daripada yang lain. Iya. Ya itu. Kalau di situ misalnya merusak hubungan, seolah-olah itu persaingan dinafikan dalam kelas itu. Iya. Jadi begini Pak, kalau menurut saya dari tanggapan dari yang disampaikan di situ, jadi ketika kita memberi penghargaan itu bukan tolak ukurnya bukan dia dengan temannya, tapi dia sendiri. Jadi seharusnya guru atau kita ketika memberi penghargaan Mbak Lia ini kelas 2 SD, tadinya belum bisa baca, sudah bisa baca, kita beri penghargaan, sudah bisa baca, itu sudah bisa baca, tapi dia step selanjutnya apa? Jadi menghargai tolak ukurnya bukan satu individu dengan individu lain yang kita bandingkan, tapi adalah melampaui dirinya sendiri gitu. Jadi anak itu karena ya tadi berdiferensiasi tadi, kita tuh ya ini susah juga ya, nanti harus kita terapkan ya. Tahu anak ini kebutuhannya apa, sampainya di mana, mulainya dari mana itu beda-beda gitu loh. Jadi penghargainya adalah step by step pencapaiannya gitu Pak. Jadi kayak kita mungkin jadi iri, kenapa? Lah kayak kalau di aku dibandingin sih gitu ya. Kalau mungkin ketika saya menghargai ini, oh sudah bisa membaca, itu yang sudah bisa membaca nggak apa-apa, itu yang belum bisa membaca juga nggak apa-apa. Aku ingin kayak dia bisa membaca kan gitu. Seperti itu. Jadi mungkin seperti itu Pak Hendra kurang lebih. Kalau ini mungkin ada tanggapan lain sebelum ke step selanjutnya? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen tahun 2004. Ya, ini teorinya ini restitusi. Prakteknya apa sih? Bagaimana? Nanti ada penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika kita manggil murid, ya mau caranya murid salah terus kita kan panggil ya. Nah itu nanti ada contohnya ya Bapak Ibu, nanti bisa kita lihat. Jadi restitusi ini kurang lebihnya jadi memperbaiki kesalahan. Jadi bukan cuma bayar kesalahan, tapi mereka bisa memperbaiki kesalahannya tadi, membayarnya, dan mereka pada posisi yang lebih kuat setelah itu ya, dan bisa kembali ke kelompoknya. Karena biasanya kalau orang yang salah malah kita kecilkan, tapi ini bisa kembali ke kelompoknya. Nanti ada contoh kasus di mana ada anak yang saling bermasalah, kemudian malah mereka menjadi
dekat. Cara mengondisikannya nanti ada ilustrasinya di sini ya. Jadi seperti apa gitu ya. Selanjutnya ini ciri-cirinya bagaimana sih restitusi, ciri-cirinya. Ciri-ciri kita melakukan restitusinya. Jadi nanti banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi seperti apa? Apa ya? Lead-nya ya, guiding-nya. 9 ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. Justru kalau murid salah, bisa memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Nanti dari proses segitiga restitusi kita justru menggali anak tuh mau apa gitu ya. Tawaran bukan paksaan. Kamu nanti harus begini, enggak, tapi dia sendiri mau apa gitu ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dia melakukan itu tuh kenapa? Itu kita gali dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar. Nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini masih panjang banget ya Bapak Ibu ya. Gimana Bu? Masih betah? Masih. Oh masih. Ini kalau nggak selesai juga mentah. Saya yakin mentah. Karena Bapak Ibu gimana? Selesai kan? Masih ada urusan. Yang ada urusan yang monggo lah ya. Kalau tidak ada, bisa di sini dulu ya Bapak Ibu sambil kita menunggu waktu. Karena ternyata ini sudah itu jam berapa? Tadi kita mulai 9:04. Ih, sudah ternyata 1 jam lebih sudah tidak terasa ya. Ya mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang ada kepentingan bisa meninggalkan ruangan. Yang tidak saya selesaikan lagi karena tanggung ini harus karena tadi step by step harus di. Oh iya, Mbak Lia boleh nanti izin silahkan mau buka apa nanti yang menutup ya. Oke, apa? Oke, silahkan Mbak Lia, ini ada tugas LDDK. Bapak Ibu yang ada tugas konten, masih duduk ya. Punten ya Bapak Ibu, ternyata ini panjang. Ciri-cirinya tadi bisa Bapak Ibu pirsani di layar. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita mengubah karakter bukan dia bertindak apa, tapi karakternya dia menjadi berubah ya seperti apa. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri dari restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melakukan ini restitusi tadi, sebetulnya ada langkah pertama yang harus kita lakukan karena di dalam kelas biasanya kita awal pembelajaran bikin apa Bapak Ibu sama anak-anak? Perjanjian ya. Yang namanya kesepakatan kelas. Karena peraturan sekolah kan sudah ada, tapi ketika guru di depan kelas di sekolah di kelasnya masing-masing itu kan membangun kesepakatan janjian lah istilah kalau siswa ya. Nah ini kesepakatan kelas ini saya sampaikan dulu contohnya. Contoh nanti Bapak Ibu bisa bikin sendiri. Ada langkah-langkahnya. Ini karena kita agak ngebut sedikit kesepakatan ini. Menurut Mbak Lia, kita coba ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu bentuknya kayak apa sih? Nah ini coba. Jadi membuat kesepakatan di kelas yang namanya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini contoh yang saya buat. Gini, jadi apa sih bedanya peraturan sama keyakinan kelas? Kalau saya menanyakan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, Bapak Ibu? Kenapa? Demi keselamatan. Nah itulah nilai kebajikan yang keselamatan, bukan hanya peraturan. Jadi peraturan dibikin tuh ada faktor lain yang kita juga butuh kan gitu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa?
buat diri kita sendiri. Iya, untuk kesehatan kita kan. Jadi kalau kita nggak melakukan itu ya yang rugi kita sendiri gitu lah. Itu namanya jadi membuat keyakinan kelas itu arahnya begitu Bapak Ibu. Jadi bukan yang kita butuhkan, tapi yang siswa butuhkan. Kurang lebih seperti itu. Contohnya seperti apa? Ini contohnya, ini prosesnya ada beberapa proses langkahnya. Jadi bikin keyakinan kelas itu di kelas itu bagaimana Bapak Ibu? Langkahnya pertama kita sampaikan dulu peraturannya. Nah ini peraturan sekolah seperti ini. Kemudian menurut kalian, anak bisa curah pendapat ya, curah pendapat atau menulis di kertas masukan-masukan dari murid mau apa gitu, bagaimana. Kemudian ditulis semuanya. Setelah ditulis itu kita saring. Kalau yang masih negatif, misalnya tidak boleh datang terlambat gitu, kalimat-kalimat negatif itu kita rubah ke kalimat positif. Kemudian kita saring. Nah, apa yang disampaikan siswa tadi kita arahkan kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa tadi? Yang pertama ada, kalau dari profil pelajar Pancasila itu ada menteri kesehatan, ketertiban, apa dan seterusnya. Diarahkan ke nilai kebajikan. Kenapa? Nilai kebajikan itu sifatnya umum dan semuanya setuju gitu ya. Jadi diarahkan ke situ, kemudian meninjau ulang setelah selesai. Nah setelah itu ditulis, disepakati, ditempel kayak gitu. Jadi bentuknya apa? Kurang lebih misalnya ada seperti ini, boleh ditempel. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang gitu ya. Senangnya seperti apa? Nah nanti ini jadi perlu belajar itu jawabannya bagaimana? Nanti Bapak Ibu menerapkan dengan tabel T atau tabel Y. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya adalah umum, tapi kita bicarakan dengan teman-teman, dengan anak-anak kita. Nanti anak-anak bisa mengisi tabel T dan tabel Y. Ini ada prosesnya, tabel T dan tabel Y itu jadi tampak seperti apa? Misalnya belajar itu tampak seperti saya selalu membawa buku. Berarti kalau nggak bawa buku melanggar keyakinan kelas kayak gitu. Jadi keyakinan kelasnya cukup singkat seperti ini, nilai kebajikan saja ya, gitu. Nah ini nanti yang mungkin bisa kita praktekkan di kelas kita ya. Bukan hanya peraturan, kalau peraturan kan detail banget. Justru keyakinan kelas ini sifatnya menjadi umum, tetapi kita diskusikan dulu dengan anak-anak kita. Tabel T dan tabel Y-nya sebentar saya cek, kurang lebihnya nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita curang pendapat sama anak. Ketika kita sepakati tadi kita harus hormat itu apa gitu. Kita harus saling menghormati gitu kan. Hanya seperti itu, tapi saling menghormati itu apa? Ditulis di sini dalam diskusinya. Kalau menurut kalian menghormati itu terdengar seperti apa? Misalnya tidak misalnya mengucapkan kalimat salam apa? Oh berarti sudah menghormati. Terus terlihat seperti apa menghormati itu? Misalnya apa? Yang apa lebih tinggi duduk di belakang misalnya. Boleh disepakati di sini. Jadi didiskusikan. Jadi ketika diskusi tadi menimbulkan keyakinan kelas yang ada. Jadi keyakinan kelasnya cukup singkat-singkat, tapi ini kita diskusikan. Misalnya hormat tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa, dan seterusnya. Ini diskusinya nanti bisa dilakukan di kelas Bapak Ibu. Jadi mendiskusikan dulu. Tapi yang tempel itu tidak sebanyak itu, tidak sedetail itu, tapi sudah disepakati bersama menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi ketika anak melanggar kita akan tanyakan, jadi keyakinan kelas yang kamu langgar itu apa gitu. Ini Bu, jadi harus seperti apa dan seterusnya. Itu contoh membuat keyakinan kelas dari keyakinan kelas yang sudah saya buat, saya tampilkan. Kemudian dari praktik. Kemudian selanjutnya adalah langkah kebutuhan dasar manusia ya. Kita lanjut. Maslow. Bukan.
Insya Allah dalam setengah jam selesai ya Bapak Ibu. Sudah lelang ya Bapak Ibu. Ada minum ya? Ini tidak disediakan snack ya. Oke, selanjutnya untuk kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Kita akan coba melihat video ya Bapak Ibu. Kita lihat video tentang kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk mencegahnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis
bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka merasa aman, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid, ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, hingga tindakannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Ya, Bapak Ibu tadi, jadi sebetulnya kenapa murid berlaku kurang baik itu yang kita lakukan dulu adalah mencari tahu kebutuhannya itu apa. Tadi ciri-cirinya kalau dia ada 5 kebutuhan dasar. Kalau dia punya kebutuhan dasar 1 misalnya, ciri-cirinya seperti apa tadi disampaikan di video. Jadi video ini bisa kita jadikan apa ya? Patokan ya, patokan kalau kita bingung ini anak butuhnya apa sih, tadi dijelaskan seperti itu ya. Jadi kebutuhan dasarnya akan kebebasan, cirinya bagaimana dia ngapain, tindakan nggak baiknya biasanya apa gitu, terus kita ngapain. Nah, kita tadi melakukan restitusi, ditanyain ya, jam ngobrol, kemudian apa kebutuhannya, akan tergali dari situ baru kita bisa menyelesaikan
permasalahannya secara lebih pribadi ke masalah siswa tersebut. Nah, Bapak Ibu, tadi kita harus tahu ya kebutuhan dasarnya tadi apa. Contohnya dengan kita akan coba. Saya yakin Bapak Ibu ini juga bisa tadi sudah menyaksikan tayangan. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, yaitu Bu Ani, bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Jadi ini akan, kalau anak berbuat sesuatu kan kita akan identifikasi sebenarnya itu ngapain sih, kebutuhannya apa yang harus kita penuhi kan gitu ya. Contohnya kalau dia menjawab, kalau dia ditanya, Bimo, apa yang kamu lakukan gitu, kenapa kamu melakukan itu kan gitu kita tanya. Dia akan menjawab ini, misalnya dia akan menjawab dengan beberapa alternatif jawaban. Kalau dia menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru misalnya. Kira-kira dia kebutuhan dasarnya apa? Kesenangan, penguasaan, cinta kasih sayang, atau kebebasan? Kesenangan. Kita cek ya, Bapak Ibu, kesenangan. Ya, oke. Kalau dia menjawab, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, kira-kira dia kasih sayang. Oke. Kalau dia bilang, aku hebat kan, bisa bikin bu guru kejar aku. Nah, itu apa? Penguasaan mungkin. Oke, coba kita cek. Ya, betul. Aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas gitu. Dia berarti butuh apa? Kebebasan mungkin kan gitu ya. Terus oke, kasus kedua. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Apa? Kesenangan. Ya, dia butuh kesenangan. Gitu. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa? Penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang. Penguasaan. Oke. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Bebas. Oke, satu kasus lagi. Ini Bapak Ibu berarti paham ya kebutuhan tersebut? Paham, berarti kan kebutuhannya tinggal kita penuhi. Begitu jelas, Oke. Makanya kan kasusnya ini satu orang toh. Satu di sini, Tina, Dimas. Kalau di mana ya tidak pernah kelas. Iya, beda-beda ya. Makanya ini tantangannya kita ya, satu-satu harus kita metani. Ya kita cobalah. Paling tidak gini, kadang-kadang kita pesimis ya, nggak berbuat tapi sudah menyerah ya. Jadi kita lakukanlah sesuatu, barangkali tidak bermanfaat sekarang, mungkin suatu saat nanti. Karena gini, kadang kita pernah ya sama anak itu saat sekarang dinasihati sama kita itu nggak ngerti lah, nggak lompat sampai nggak naik mungkin. Tapi suatu saat dia ketemu kita tuh ngomong, bu guru, dulu saya ingat bu guru loh, saya pernah begini, ternyata diingat loh. Dan itu mungkin sudah menjadi apa ya, malah jadi refleksi buat dia. Kita kan nggak tahu gitu ya. Padahal saat kita menasihati itu orang kagum, ternyata dia terlambat ya mungkin. Bonus ya, ternyata tetap bermanfaatlah apa sesuatu yang dari hati mungkin akan sampai ke hati juga kali, mungkin nggak sekarang.
gitu. Ya tetap semangat ibunya ya. Tahun ini Dimas genap usia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara nyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa nyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuatnya ingin bisa nyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan dasarnya apa? Menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Kesenangan, oke. Pintar, bapak ibu guru. Jelas pintar lah ya kepada muridnya. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Bebas apa? Senang? Cinta kasih dan sayang. Oh, dengan teman-temanku sih, ya. Aku merasa bangga dan keren. Kamu masih Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Kesenangan itu? Iya, jadi salah satu tadi ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa jadi kalau ada yang salah itu ditanyain kenapa, dan itu kita identifikasi dulu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini untuk tadi kita melihat kebutuhan dasarnya sudah. Kita gali satu persatu kebutuhan dasarnya apa. Sekarang kita lihat posisi kontrol. Ketika anak berbuat salah, reaksi kita bagaimana? Kita kan akan bereaksi ya orang salah ya. Kita contohkan, kita lihat dalam video. Kita lihat dalam video, nanti Bapak Ibu identifikasi penjenengan itu seperti apa ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi. Jadi restitusi itu apa? Ini ada 5 posisi kontrolnya ya. Kita sudah lakukan, ada yang baik, ada yang tidak, ada yang best. Mana monggo dari yang kita yang mana? Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Ini posisi kita semuanya, posisi pemantau pernah kita lakukan, dan 5. Posisi manajer. Mana yang terbaik nanti bisa disimpulkan posisi tersebut. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Sini kamu. Ini siapa? Sini ada. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu udah terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Sering terlambat, jadi udah emosi perasaan. Kenapa? Kamu melawan ibu? Nah. Berani-beraninya jawab. Nah. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat
pembunuhan bayi. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadik, menunjuk-nunjuk, dan Ini siapa? Saya juga sering gini. isi provinsi. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua, pembuat rasa bersalah. Tadi Bapak Ibu seperti tadi enggak? Pernah melakukan hal itu? Kadang ya, pernah juga. Saya sering. Yang ini coba. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Ini kalau pembuat rasa bersalah ini begini dialognya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Jangan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Siapa yang begini? Maaf ya Bu. Ada nggak yang seperti ini? Ada. Ada ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Jadi kalau kita mempromosikan kontrol seperti itu, ini. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya posisi teman. Seperti apa? Ya, ini Naren telat. Posisi ini harusnya gurunya beda-beda ya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat selalu tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Di posisi teman. Posisi teman, guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersinar guru untuk menjaga Siapa ini yang posisinya seperti teman? yang menciptakan sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini posisi pemantau ya. Kamu yang melakukan penghitungan atau data untuk Jadi dasarnya dari aturan-aturan. mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini posisi manajer, nanti menggali atau mencari solusi sendiri, caranya berbicara. Kok kita kasih cara ngambilnya kok sama ya semua posisi itu ya? Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, jadi ditanya. Saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah Nah ini keyakinan tadi yang kita buat tadi. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, karena saya Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan mengambil sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat ya, untuk posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Nah Bapak Ibu, jadi ada 5 posisi kontrol. Mungkin kita yang mana, monggo Bapak Ibu bisa merefleksi diri sendiri. Yang paling baik yang terakhir, yang posisi manajer. Jadi siswa yang mencari solusi sendiri, karena kalau dia mencari solusi sendiri ya dari dirinya dia ya. Jadi pemantauannya dari kita. Jadi kita
kita mulai saja dari diri kita ya. Jadi mungkin ya angel ya, tahulah nanti lah. Kita coba dulu, oke? Satu lagi video terakhir untuk restitusi. Bagaimana kita panggil anak, kemudian apa yang kita sampaikan di situ. Ada 3 tahapan sebetulnya: validasi tindakan yang salah, kemudian menguatkan identitas, dan yang terakhir tahapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi tadi ada menghukum, konsekuensi, memberi penghargaan, dan yang harus kita lakukan yang ini, restitusi. Proses restitusi ada 3 tahap yang disebut dengan segitiga restitusi, dikembangkan oleh ini. Berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya menunjukkan terwujud. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru berikutnya akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kemarin lagi. Itu ya. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Menstabilkan identitas. Apabila ada yang mendukung, jadi mendukung dia gitu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya minta menanyakan yang dilakukan, validasi tindakan yang salah tadi. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki gagal lagi, hanya mendekat-dekat. Iya Pak. Untung saya masih sabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, jadi anak salah itu bukan disalah-salahin, tapi diposisikan, divalidasi, identitasnya kita kuatkan dari dialognya ini. Sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Kembali ke keyakinan kelas tadi yang kita buat, jadi anak diingatkan kembali. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak.
kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dan menahan diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, jadi dialognya kurang lebih mengarahkan jadi memposisikan diri seperti dia gitu. Tapi kita memberi arahan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan mencari solusi melalui diri murid tersebut gitu. Jadi Bapak Ibu, nanti ada contoh-contoh kalimat yang mencirikan itu ada sih sebetulnya, ini masih ada banyak yang ada di dalam slide-nya ini, tapi kurang lebih itu Bapak Ibu. Kalau saya kira sampai di sini sudah cukup ada pemahaman ya, sedikit lah ya, atau banyak? Banyak ya, alhamdulillah. Jadi sedikit berhasil atau tidak nanti kita coba refleksikan setelah ini hasil-hasil daripada penerapan budaya positif yang sudah kita cermati tadi bersama-sama dari penelitian-penelitian berbagai pakar pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah jam 11.15 sudah siang, kita tidak terasa 120 menit ya Mbak. Direkam kali atas dukungannya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini kita sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadikan murid-murid kita menjadi murid yang mandiri, merdeka ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Erlia, guru bahasa Jepang SMK Negeri 2 Cilacap, rekan dari Ibu Handari Indrawati, telah mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Saya mendapati bahwa diri saya selama ini masih termasuk kategori orang yang menaati peraturan karena motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau bahkan untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain saja. Dari diseminasi yang telah saya ikuti, saya belajar bahwa motivasi yang demikian itu hanya bersifat sementara, sedangkan motivasi yang terbaik adalah motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri, yaitu dengan menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri sendiri agar dapat menjadi teladan bagi murid-murid dan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.